mengingat masa lalu, permainan kita masih kecil kan dolanan gini, nggak tunggu masak-masakan pasaran ngene lho. Nah, sekarang edisinya sing gede. Nah, nenek sing cilik kan masalahnya gampang nyala. Nek saiki kan pakai bener-bener pakai kayu. Nah, itu tadi sabarnya itu mesti dipakai. Kita pilih-pilihnya dari jam 6, terus nanti kita mulai startnya itu biasanya jam 7 kurang 10, jam 7 kurang 10 kita udah mulai masak. Jadi masak pakai kayu cuma nasi, terus bacem, sama ayam. Suasananya memang benar asri dan tradisional juga. Menunya juga saya lihat juga menu rumahan tapi yang tidak membosankan, kayaknya gonta-ganti juga ya. Menunya kalau ini tadi ya ini jangan bayungnya mantap itu sesuai dengan lidah saya. Enak nek kayu sebenarnya. Kalau untuk rasa ya kegurih apa ya rasanya gitu dek mana tuh cuman emang beda mas. Apalagi untuk batuan tuh bagus pakai yang areng kalau saya. Kalau kompor kan panasnya kan panas banget, tapi kalau areng kan bisa disambi lama-lama, walaupun lama nanaknya itu tidak akan gosong karena saya lebih suka masakan yang dengan areng atau kayu. Sedepnya itu loh. Apalagi yang masakan gudeg itu enaknya pakai apa? Pakai kayu seperti opor. Jadi kan apa ya, kayak anak beluke, jadi kan itu mesti api kan naik kan, jadi kan ada asap, aroma asap kayunya itu loh sing. Tapi bagi aku ki enak. Nek untuk ke gudeg itu mah kerasa lagi. Nek aku untuk apa, ke bau asapnya. Warung Belek ada 1, 2, 3. Dapur untuk yang dapur utama untuk masak, terus dapur yang kedua buat gorengan, sama belakang buat air. Gayangan itu bagian apa? Masak air. Dari awalnya saya kemarin kan dibilangi itu harus ngeracik. Jadi perpaduan dari tiga macam teh. Ada yang teh yang rasanya sepet, ada yang teh rasanya wangi, baunya wangi. Terus ada yang buat apa? Biar lebih merah. Ciri khas Warung Belek sendiri. Jadi nggak ada tempat lain. Kalau yang gorengan enggak pakai gas. Ya pokoknya yang dari gorengan sampai ke depan pakai gas. Kalau untuk yang belakang sama nasi kayu. Dari awal udah pakai kayu. Rasanya itu lain. Nek gas itu rasanya teh itu nggak keluar. Jadi panasnya terlalu panas. Terus jadi teh itu rasanya jadi aneh. Kayak kayu itu gimana? Rasanya itu lebih seger gitu loh. Sebenarnya itu emang susah di awal. Kalau untuk pakai kayu itu susah di awal. Entah nanti sing kayunya susah, blebes apa gimana. Tapi nanti kalau dia udah sekalinya jadi, stabil malahan. Nek saya ngerasain itu enak pakai kayu. Karena apinya stabil. Jadi nggak langsung nek gas kan bisa gede jadi apinya terlalu cepet airnya terlalu cepet masak. Itu malah nggak bagus kayak. Cuman masalahnya apa mas? Akunya susah untuk bikin ke api itu nyala. Terus menyerah itu. Itu ada Pak Agus. Soalnya kan dia masak air di belakang juga pakai kayu. Nah aku minta tolongnya. Untuk daden itu namanya daden. Itu yang penting dipilih
yang kering, paling kering. Kayunya yang kering itu di bawah, terus yang sedang itu di atas. Yang penting bisa milih gitu. Nek kayu yang datang paling rata-rata campuran gitu. Jayangan yang penting asal api itu hidup, itu apa, asapnya nggak terlalu banyak. Jadi kayunya jangan banyak-banyak. Nek kayunya banyak menimbulkan asap yang banyak. Yang penting api itu hidup stabil, itu aja. Kalau kita lagi happy, ternyata ngefek ke semuanya itu kok enteng. Kerjaan kita tuh kerjaan bener. Kita enteng, tahu-tahu, oh, kok udah selesai semua ya? Cuman ke situ. Alhamdulillah kalau untuk sayur apa bayungnya mantap dan sambelnya saya kan suka pecinta sambel nih, sambal bawangnya juga jos mantap.